Dengan alasan untuk bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan dengan tenang, dengan khusyuk, dengan khidmat. Kemudian di beberapa Ramadan ini kita sering mendengarkan ada upaya masyarakat yang menutup paksa ataupun juga melakukan sweeping terhadap tempat-tempat hiburan malam. Gesekan pun terjadi. Nah, untuk bisa meminimalisir hal ini terjadi, untuk bisa mencegah hal ini kembali terulang, bagaimana sebenarnya kebijakan dari pemerintah mengatur operasional dari tempat hiburan malam. Untuk itu kita akan mendengarkan nanti sikap dari pemerintah yang akan disampaikan oleh Menparekraf, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Sandiaga Uno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Sandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Putri, terima kasih TV One sudah mengundang kami. Baik, selain Pak Sandi nanti kita juga akan mendengarkan sebenarnya apa yang menjadi curhat dari para pelaku dari dunia usaha hiburan ini. Sudah hadir Ketua Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta, Mbak Hana Suryani, bersama saya di studio. Selamat malam Mbak Hana. Selamat malam Mbak Putri. Baik, selain Mbak Hana nanti kita juga akan mendengarkan apa pandangan dari Ketua MUI, Bapak Kiai Haji Kholil Nafis, juga bergabung secara daring dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Mbak Putri. Baik, Pak Sandi, bisa disampaikan kepada masyarakat, kemudian juga kepada para pengusaha tempat hiburan malam yang sudah menantikan sebenarnya apa yang menjadi sikap, apa yang menjadi ketentuan dari pemerintah mengenai hal ini. Apalagi kita ini kan sedang berupaya pulih dari masalah pandemi, masalah perekonomian, bangkit perlahan-lahan. Kita juga saat ini sedang melaksanakan pesta demokrasi. Pak Sandi bisa jelaskan mengenai kebijakan tempat hiburan malam selama bulan Ramadan kali ini. Silakan Pak Sandi. Pertama-tama alhamdulillah wa syukurillah kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah, dan insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang lebih bertakwa, la'allakum tattaqun. Dan kami dari pemerintah tentunya menyadari betul bahwa Ramadan ini adalah bagian daripada bagaimana kita bisa juga menjadi jati diri bangsa kita yang tentunya bisa mengangkat bahwa ekonomi ini terus akan bergerak dan akan kita pompa, karena biasanya Ramadan ini justru membawa berkah. Nah, sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, Pemda ini memiliki kewenangan penuh untuk penyelenggaraan regulasi di wilayahnya, selama tidak bertentangan dengan regulasi di atasnya. Juga berkaitan dengan pengaturan usaha hiburan malam. Tentunya pemerintah daerah dengan kearifan lokal, dengan adat istiadat, dan juga mempertimbangkan kekhusyuan dari umat muslim yang sedang menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini akan menerbitkan regulasi dan aturan operasionalnya. Tempat hiburan malam sesuai dengan kondisi dan situasi di wilayahnya, dan berkoordinasi dengan kami di pemerintahan pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. Nah, kami di Kemenparekraf menghimbau Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di seluruh Nusantara untuk menerbitkan pendekatan kebijakan yang bisa win-win solution bagi semua pihak. Bisa menjadi jembatan, karena ini tentunya umat Islam yang sedang beribadah perlu kita berikan penghormatan, dan juga kita harus berikan sosialisasi sehingga masyarakat dapat memahami dan melaksanakannya, dan tidak perlu lagi adanya sweeping, karena ini tentunya bisa memicu keresahan yang ada di masyarakat. Pemerintah akan hadir untuk memastikan kekhusyuan dari menjalankan ibadah Ramadan, dan juga buat para pelaku usaha ini akan ada aturan yang jelas sehingga ini bisa dipatuhi, dan bisa ada juga harapannya bahwa para pegawai yang akan menerima THR ini juga bisa mendapatkan haknya. Saya selalu menyampaikan jangan nunggu akhir, tapi di awal atau pertengahan sudah bisa menerima THR-nya sehingga bisa dibelanjakan, dan konsumsi ini akan memutar ekonomi.
Baik, Mbak Hana ada di sini bersama saya, Pak Sandi mewakili rekan-rekan pengusaha tempat hiburan. Mbak Hana mungkin ada yang disampaikan oleh Pak Sandi, karena Pak Sandi menginginkan adalah solusinya win-win solution begitu. Jangan sampai kemudian ada upaya sweeping lagi. Dari teman-teman pengusaha hiburan juga ada yang ingin disampaikan. Ya, pertama-tama saya mengucapkan marhabani Ramadan ya, bahwa kita semua menyambut bulan suci ini dengan penuh sukacita, Mbak Putri. Dan kami dari pengusaha juga betul-betul siap untuk menghadapi bulan suci ini dengan mentaati semua peraturan yang diberikan oleh pemerintah. Itu dulu. Itu bentuk dari ketaatan kami kepada pemerintah adalah dengan mentaati semua aturan yang ada yang sudah berlangsung dari tahun-tahun sebelumnya, Mbak Putri. Jadi sebetulnya kalau kita lihat khusus DKI Jakarta, ini tidak ada perubahan yang signifikan karena setiap tahunnya peraturan dari Dinas Pariwisata itu hampir sama, bahkan sama seperti itu. Nah tinggal kalau saya dari asosiasi, saya ini kan menjembatani ya Mbak ya, antara pengusaha dan pemerintah. Bagaimana kami juga, pemerintah juga pastinya secara makro melihat bagaimana pengusaha atau usaha hiburan ini pasti harus mengakomodir kebutuhan dan permintaan dari masyarakat yang memang pada saat bulan suci Ramadan ini kita semua harus menghormatinya. Kalau saya dari masukan dari rekan-rekan pengusaha ya memang nggak mungkin semua bisa diakomodir ya, karena dari sebelah pihak ada beberapa juga pengusaha yang merasa ya memang kita sudah memang dalam 12 bulan ini ada 1 bulan lah kita memang harus dalam mungkin tarik rem sedikit seperti itu, toleran kepada masyarakat. Dan khususnya DKI Jakarta, kami ini masih sangat berterima kasih karena nggak semua ditutup. Kalau kita lihat di daerah-daerah penyangga, di daerah luar itu semua ditutup Mbak Putri. Nah, tapi yang kami harapkan adalah pengusaha yang diizinkan boleh buka pada saat bulan suci Ramadan ini, saya sudah menghimbau juga kepada pengusaha untuk dengan segala yang telah diberikan oleh ketentuan oleh Dinas Pariwisata, ayo kita hormati bersama. Nah, tapi saya selaku asosiasi juga saya menyuarakan ini ke rekan-rekan instansi bahwa pada saat melakukan operasi atau operasi di lapangan itu tolong kedepankan pembinaan, jangan penindakan. Selama ini seperti apa sebenarnya? Nah, ini yang kita khawatirkan karena kerap kali operasi itu dilakukan bergilir gitu. Jadi capek kita. Jadi maksudnya apa itu bergilir? Bergilir itu dalam arti nanti ada dari pihak ini, instansi ini, instansi ini, instansi ini. Iya gitu. Jadi kita ini udah di bulan Ramadan, saya bilang kita mencoba ini di luar dari teman-teman yang nakal lah ya. Karena setahu saya anggota kami itu adalah orang-orang yang memang sudah senior dan sangat mentaati, menghormati peraturan. Nah, bagi kami yang sudah mentaati, menjalani kewajiban kami, tolong berikan hak kami. Karena kami selaku pengusaha kan dilindungi oleh undang-undang. Betul. Dan kedepankan asas praduga tak bersalah. Jangan nanti dalam 1 minggu dari instansi A jalan operasi, dari instansi B, dari instansi C, belum lagi kalau yang gabungan. Jadi di tengah kami juga dalam keadaan yang minim secara turun drastis secara pendapatan dan sementara kewajiban kami meningkat, ditambah lagi kami stres. Kita nggak ngelakuin apa-apa, kita udah menjalankan kewajiban, tapi nanti di WA grup atau dapat info-info, oh mau ada razia, mau ada operasi dari instansi A, instansi B, instansi C, instansi gabungan. Itu betul-betul bikin kami jadi stres. Saya aja seorang ketua asosiasi yang sudah lumayan lama di industri ini, setiap kali dengar mau ada operasi itu
kita juga nggak enak, nggak nyaman, Mbak. Baik. Gitu. Nah, ini menjadi satu keluhan yang bisa disampaikan oleh Pak Sandi, tapi nanti Pak Sandi, sebelum Pak Sandi memberikan tanggapan dan juga respon, Pak Kiai Khalil Nafis lebih dahulu. Pak Kiai, seperti yang sudah sempat saya sampaikan, masyarakat ini kemudian banyak, kalau kita lihat dari kejadian-kejadian sebelumnya gini, ingin kemudian melaksanakan ibadah secara tenang, betul sekali, tapi upayanya kemudian ikut menertibkan, ikut melakukan operasi-operasi begitu di luar instansi yang resmi ya, ini kemudian melakukan sweeping dan sebagainya ke tempat-tempat hiburan. Pak Khalil Nafis, mungkin juga bisa diberikan himbauan kepada masyarakat mengenai hal ini. Ya, saya pikir kalau yang melakukan penegak hukum adalah para penegak hukum. Kalau bukan penegak hukum melakukan penegak hukum, maka dia menjadi melanggar hukum. Oleh karena itu, sweeping tak dibenarkan juga di dalam Islam dan juga tidak dibenarkan dalam hukum kita. Di Islam itu juga ada petugasnya, orang yang melakukan penegakan hukum. Dan kita hanya menyampaikan dakwah, nggak bisa memaksa. Oleh karena itu tidak diharapkan dan saya mohon masyarakat itu bukan tambah khusyuk kalau kita melakukan sweeping, tapi malah merusak terhadap puasanya. Karena kita sudah melanggar terhadap aturan negara, sementara kewajiban kita adalah ati Allah, ati Rasul, wa ulil amri minkum. Kita taat kepada Allah dan Rasulnya, dan tentu taat kepada pemerintah. Karena kita bukan pemerintah, maka kita mungkin bisa melaporkan sesuatu yang melanggar hukum. Mungkin juga kita bisa mengadukan kepada pihak terkait untuk penertiban, tapi kita jangan sampai melakukan penertiban sendiri. Dan alhamdulillah sudah belakangan ini, sudah beberapa tahun, masyarakat sudah sadar tidak ada melakukan sweeping, tapi hal-hal yang mengganggu sudah bisa ditangani dengan cara melaporkan pada pemerintah. Kami berharap juga kepada pengusaha dan pemerintah agar mengerti lah. Ini kan ada yang sudah mulai tarawih malam ini, ada yang sudah puasa besok, kemudian tentu besok malam sudah bisa kompak puasa semua. Tadi sudah Bu Hana dengan sadar ada 1 bulan tenggang rasa, mudah-mudahan Allah berikan rezeki di bulan-bulan lainnya mengganti dari 1 bulan yang demi kehusyuan kita. Baik, nanti setelah jeda kami berikan kesempatan kepada Mas Menteri masih berada bersama kami tentunya untuk memberikan tanggapan. Tadi ada kekhawatiran disuarakan oleh Mbak Hana mewakili rekan-rekan para pengusaha hiburan. Jadi stres kalau sampai kemudian ada operasi yang tidak mengedepankan pembinaan tapi terus menekan. Nanti juga kita akan lihat pantauan apakah masih banyak tempat-tempat hiburan yang saat ini masih terus buka dan juga menyalahi aturan. Tapi setelah jeda kami akan segera kembali saat lagi.